Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mendengar bulan Ramadan, yang kita ingat adalah bulan di mana diperintahkan atau diwajibkannya berpuasa Ramadan. Bulan di mana diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana segala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana dianjurkannya banyak bersedekah. Bulan di mana kita disunahkan untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih. Tetapi ada fakta yang belum kita ketahui, mungkin beberapa di antara kita belum mengetahui, yaitu adanya perang yang luar biasa. Jadi di bulan Ramadan ini, di masa Rasulullah itu ada beberapa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Ramadan ini Rasulullah itu nggak cuma berpuasa, beribadah, enggak. Tetapi di situ juga ada peperangan-peperangan yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar ini adalah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu di tahun ke-2 Hijriah. Ada fakta yang unik pada Perang Badar ini, yaitu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah sedikit, hanya sekitar 313 jiwa saja. Adapun pasukan kafir Quraisy lebih banyak, yaitu 1000 pasukan. Tetapi di sini Allah menangkan kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ini sangat luar biasa sekali. Meskipun dalam keadaan berpuasa, namun umat Islam dapat meraih kemenangan. Peperangan yang kedua yaitu Fathul Makkah, atau yang kita kenal dengan penaklukan kota Makkah. Nah, ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Pada peperangan ini pasukan kaum muslimin itu merangsek untuk menguasai kota Mekah, karena di sini ada pengkhianatan janji yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Sehingga dengan pelanggaran perjanjian itu membuat umat Islam itu menaklukkan kota Mekah, sehingga Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menguasai kota Mekah. Nah, di sini ada sekitar 10.000 pasukan yang memasuki kota Mekah. Tidak ada perlawanan sama sekali oleh pasukan kafir Quraisy. Nah, yang pada akhirnya dalam peristiwa Fathul Mekah ini banyak orang kafir Quraisy yang berbondong-bondong memasuki agama Islam. Ini sangat luar biasa sekali. Yang terakhir yaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada bulan Ramadan di tahun 9 Hijriah. Nah, ini adalah salah satu perang juga yang terakhir kali diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam perang Tabuk ini tidak terjadi pertumpahan darah atau peperangan secara fisik, namun di sini kaum muslimin sudah menunjukkan kekuatannya, yaitu pasukan muslimin sudah menyiapkan sebanyak 30.000 pasukan untuk menuju Tabuk untuk menghadapi pasukan dari Romawi. Namun ketika perang Tabuk ini dijalankan atau terjadi, ini pasukan muslimin atau waktu itu kondisi daerah kaum muslimin itu sedang mengalami paceklik, yaitu musim panas yang berkepanjangan. Nah, ini sangat menguji sekali, sangat menguji keimanan kaum muslimin. Apakah mereka iman
Jadi kalau mereka iman, maka mereka akan mengikuti peperangan ini meskipun hawanya sangat terik dan panas sekali. Namun banyak dari kaum muslimin yang akhirnya lebih memilih ikut Rasulullah SAW. Dengan demikian, sesampainya di Tabuk, pasukan Romawi tidak memberikan perlawanan sama sekali, yang akhirnya wilayah tersebut akhirnya dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Maka dari situ hikmah yang dapat kita ambil dari peperangan di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari rasa lapar dan dahaga, ya. Meskipun dalam keadaan berpuasa, kaum muslimin tetap berjuang dengan penuh semangat karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi kita yang hidup di era ini, meskipun berpuasa, menahan lapar dan haus, kita jangan sampai bermalas-malasan di rumah, hanya menonton TV, bermain sosmed, dan lain sebagainya, hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti mengaji, membantu orang tua, bersih-bersih masjid, dan lain sebagainya yang dapat kita laksanakan secara mandiri di rumah. Yang kedua, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh pasukan dan perlengkapan perang. Jadi di sini umat Islam sudah membuktikan, umat Islam di masanya Rasulullah sudah membuktikan bahwasanya kuantitas itu tidak menjadi jaminan untuk menjadi kelompok yang lebih bagus atau kelompok yang lebih unggul. Maka dari situ dapat pelajaran kita ambil adalah jangan sampai kita yang jumlahnya sedikit ini, ya, kita menyerah kepada kelompok yang lebih mayoritas, karena kita bisa membuktikan bahwasanya kita memiliki kualitas yang lebih bagus. Kita dapat bersaing dengan siapapun itu, kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah Ramadan adalah bulan kemenangan, ya. Bukan hanya kemenangan spiritual dalam menundukkan hawa nafsu, tetapi juga kemenangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui perang Badar, Fathul Makkah, dan juga perang Tabuk. Yang terakhir, Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan perjuangan. Rasul dan para sahabat tidak hanya beribadah di bulan Ramadan, tetapi juga berjuang dengan tegaknya agama Islam. Maka dari itu, setiap ilmu yang kita miliki, kita dapat bagikan ke siapapun itu, apalagi ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih itu adalah ilmu agama. Karena di era ini, jihad tidak selalu menggunakan pedang atau senjata, tetapi jihad yang terbaik di era ini adalah jihad menggunakan ilmu. Semoga kita semuanya dapat diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dapat diberikan kemudahan dalam beribadah, dan kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, tsumma ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.